من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف kaum muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan kita sekalian masih sehat ya. Mudah-mudahan kita sekalian belum ngantuk. Kalau dia wajah ngantuk ya. Kalau wajahnya wajah yang penuh dengan semangat untuk dakwah ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan wajah seperti ini juga kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan wajah yang muram, bukan dengan wajah penuh dosa, tapi wajah yang penuh cahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirat al-musliman yang dimuliakan Allah, saya pada saat ini ingin menyampaikan haul Habibana Munzir. Ini yang di depan yang saya pegang adalah manaqib. Sebelum saya petikkan beberapa dari manaqib ini, saya ingin menyampaikan sebetulnya haul itu apa. Haul adalah memperingati wafatnya seorang tokoh di dalam Islam. Bukan tokoh musik, bukan tokoh olahraga, ya, tetapi tokoh di dalam dakwah Islam, di dalam dakwah Allah dan Rasul Sallallahu. Nah, di dalam haul itu kita kemudian belajar bagaimana orang kemudian bisa sampai seperti orang yang kita peringati haulnya ini. Jadi kalau dikatakan haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tujuannya adalah bagaimana di dalam haul itu kita bacakan manaqib beliau. Manaqib adalah sejarah hidup, catatan hidup dari orang yang dibacakan manaqibnya. Ya. Kalau kita peringati haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim, artinya kita membacakan bagaimana manaqib kehidupan beliau, karena kehidupan itu istimewa. Para ulama, ya, para aulia, orang-orang wali-wali Allah itu sangat istimewa. Oleh karena itu maka diperingati haulnya, ya. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan sekarang, ini saya bawa buku manaqibnya. Walaupun sebetulnya saya hafal karena saya kakak kandung beliau, ya, tetapi alangkah bagusnya kalau saya baca sesuai dengan ini, kemudian saya sampaikan sebetulnya seperti apa Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang mudah-mudahan kita bisa mengikuti contoh-contoh kebaikan beliau. Amin. Ya. Hadirat al-muslimat, Habibana Munzir Al-Musawa dilahirkan di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Beliau lahir pada tahun 1973, beda 6 tahun dengan saya. Jadi saya sempat menggendong beliau ketika beliau masih kecil, ya. Dan beliau adalah anak keempat. Dari kami ada 5 bersaudara. Saya yang paling tua, nama saya Nabil Al-Musawa. Kemudian perempuan namanya Syarifah Lu'lu Al-Musawa. Yang ketiga laki-laki Habib Ramzi Al-Musawa. Yang keempat Habib Munzir Al-Musawa. Yang kelima Syarifah Aliyah Al-Musawa. Jadi ada berapa? 5. Alhamdulillah, nanti mungkin terakhir ditanya nanti sama panitia berapa jumlah keluarganya dan sebagainya, ya. Nah, jadi hadirat al-muslimat, beliau adalah anak keempat, ya, dari 5 bersaudara. Nah, kemudian bagaimana beliau bisa seperti itu? Bagaimana beliau bisa dekat sama Allah? Ayah kami almarhum Habib Fuad
bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawa itu kerja di Jakarta tetapi tinggal di Cipanas, Cianjur. Kalau ibu-ibu atau para akhwat muslimat mengetahui jarak Cipanas sampai Jakarta itu luar biasa jauh. Pada waktu itu sekitar tahun 65, susahnya kendaraan luar biasa dari Cipanas mau ke Jakarta. Bahkan kalau tidak salah sehari cuma 3 kali bis yang berangkat ke sana. Kenapa kami memilih tempat di Cipanas? Karena tempat itu jauh dari maksiat kepada Allah. Jadi itu desa jauh sekali, masih banyak pesantrennya. Dia sengaja tinggal di situ walaupun beliau susah pulang pergi, tapi demi kebaikan anak dan istrinya dari hal yang tidak baik, maka dipilihkan tempat yang baik. Oleh karena itu maka alhamdulillah kami bersaudara dari kecil gak ada yang kemudian tertarik dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang atau zaman kami waktu itu, ya. Kenapa? Karena kita jauh dari godaan-godaan seperti itu. Kemudian bukan hanya itu, dari kecil ayah kami almarhum Habibana Fuad bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawa membiasakan kecil-kecil itu anaknya dikumpulkan sholat berjamaah. Kemudian setelah itu dari maghrib sampai isya itu kami nggak boleh berdiri dari tempat sholat untuk menghafal Al-Quran. Masih kecil-kecil, ya. Saya umur 6 tahun, masih bayi waktu itu. Terus kami semakin besar, ya, dididik dengan cara seperti itu. Sholat jamaah, bahkan maghrib sampai isya duduk di sejadah menghafal Quran. Jadi saya umur 6 tahun itu sudah hafal hampir 1 juz. Ya, dibiasain begitu sama bapak, ya namanya anak dibiasakan terbiasa. Ya, jadi dari kecil diarahkan. Lalu kemudian kalau tiap bulan Ramadan buka kitab. Ya, karena ayah kami itu 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Amerika. Jadi menguasai urusan ilmu agama juga yang lain. Ya, sehingga seperti itu Habibana Munzir dididik dari sejak kecil, ya. Sehingga kalau kita melihat kenapa kemudian beliau sampai umur sekian sudah menjadi tokoh, ya, ulama, maka seperti itulah ayah kami mendidik. Ada satu hal lagi yang berkesan sama Habibana Munzir yang beliau tulis sendiri, dan itu juga saya sangat berkesan. Dan kami jadi seperti itu, yaitu ayah kami itu kalau baca Quran nggak bisa nggak nangis. Jadi bapak itu nanti baca berlinangan air mata, ya. Dan beliau biasa membaca banyak, berjuz-juz, ya. Bahkan kalau bulan Ramadan dia bilang siapa yang nggak khatam nanti saya khatamkan, dibacakan, dilanjutkan sama beliau. Kadang istrinya, yaitu ibu kami, ya, atau salah satu dari kami yang nggak sempat khatam dilanjutin sama bapak, dan beliau baca sambil nangis. Dan itu berpengaruh sama Habib Munzir, sehingga ruh itu dekat sama Allah, takut sama Allah. Daripada banyak ketawa, lebih baik banyak menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ketika kecil beliau sering kali hadir di acara-acara para habaib besar pada saat itu, antaranya Habib Umar bin Hud Al-Abbas. Beliau itu kalau mengadakan maulid sampai ribuan yang datang ke daerah Cipayung, Bogor. Nah, itu Habib Munzir datang, ya. Bahkan rumah kami itu jadi markas. Jadi para habaib itu dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur yang mau ikut acara maulidnya Habib Umar itu pada nginep di rumah kami, ya. Dan ibu biasanya menyediakan makanan gratis untuk yang hadir itu, entah siapa yang datang disiapin makanan, ya. Nanti pada saat maulid rame-rame, berapa mobil berangkat dari rumah kami, ya, para jamaah, para habaib dari berbagai daerah untuk ke tempat Habib Umar bin Hud, ya. Nah, kemudian juga ada beberapa guru-guru beliau yang lain, dan diantaranya adalah Habib Hussein bin Abdul Qadir Al-Habsyi dan lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, dicintai Allah, dan mudah-mudahan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu. Habibana Munzir Al-Maghfurlah, Allah yarham, itu dari kecil memiliki kelainan dibanding kami. Kelainan pertama, dia dikasih cobaan sama Allah, yaitu punya asma yang luar biasa berat. Jadi waktu kecil itu kakak-kakaknya ngurusin beliau kalau sudah kambuh. Itu kalau sudah kambuh itu nggak bisa bernafas dengan baik. Jadi itu banjir keringatnya besar-besar.
ucap pasti buru-buru bisa bicara, ya, bernafas saja satu-satu ucap luar biasa. Nah ini kadang-kadang saya nanti atau kakak-kakaknya yang lain itu ngasih apa namanya supaya hangat badannya, jadi cobaannya besar sampai saking beratnya sakit itu beberapa kali beliau tuh sampai nangis. Ya namanya anak kecil dikasih penyakit kayak begitu berat, ya nggak kuat, dia nangis ya, karena sakitnya. Tapi beliau bersabar mengikuti penyakit itu sampai kemudian Allah angkat beliau dengan cobaan yang begitu berat. Jadi hadirat al-muslimat, kalau kita dikasih cobaan sama Allah, mungkin penyakit, mungkin yang lain, jangan kita kemudian marah sama Allah. Kenapa? Karena itu tanda kita mau diangkat derajatnya sama Allah. Bayangkan sekian banyak manusia yang ada di sini, lalu dipilih sama Allah satu atau dua dikasih cobaan, berarti itu pilihan Allah. Amin. Nah, hadirat al-muslimat, oleh karena itu maka dari kecil dia punya kelainan, ya fisiknya seperti tadi, tetapi beliau adalah orang yang di keluarga kami paling taat beribadah. Ya. Waktu kecil itu kami menghafal Quran. Kalau saya atau yang lain-lain kakaknya menghafal dari apa namanya juz 30, lanjut juz 29, 28, lalu kemudian juz 1. Kalau beliau enggak, selesai juz 30 beliau menghafal surat Muhammad. Waktu itu kami tanya, saya dan Habib Ramzi, kenapa kok ngapal surat Muhammad? Masih kecil ya, masih SD. Saya senang dengan Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu sebab maka Allah kemudian mendekatkan beliau dengan dakwah Sayyidina Muhammad SAW, kemudian dekat dengan majelisnya Rasulullah SAW yang kemudian beliau namakan sebagai majelis Rasulullah SAW. Jadi beliau hafal surat Muhammad. Nanti dia cari lagi yang ada nama Muhammad, surat Al-Fat, dihafal sama beliau surat Al-Fat. Kenapa? Karena di situ ada nama Muhammad. Ya. Kemudian ada beberapa di dalam surat Ali Imran, itu juga dihafal sama beliau. Ya. Jadi berbeda, memang dari kecil itu berbeda. Lalu beliau hafal sunan apa namanya Syama'il Muhammadiyah At-Tirmizi. Itu kitab tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Kitabnya tebal, tapi dia menghafal itu sampai dia tahu ciri fisiknya Nabi itu seperti apa, badannya, mukanya, rambutnya. Beliau menghafal dari kitab itu, sunan apa namanya Syama'il, kitab Syama'il. Itu saking cintanya beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan hanya itu, ini saya saksinya, kecil-kecil itu suka puasa Daud. Ada yang puasa Daud di sini? Ternyata besar-besar juga belum tentu suka puasa Daud. Nah, ini anak kecil suka puasa Daud, bukan lagi Senin Kemis. Ada yang tahu puasa Daud? Puasa selang sehari. Ya, ibu-ibu, anak-anak sekalian, para jamaah. Jadi hari ini puasa, besok gak puasa, lusa puasa, berikutnya lagi gak puasa, seterusnya seperti itu. Kalau orang dewasa pesantrenan wajar seperti itu. Kalau anak SD seperti itu aneh gitu. Belum lagi punya kebiasaan sering sholat banyak sekali. Dan 100 rakaat. Sholat apa ini? Sholat mutlak. Kenapa? Ya anak senang aja kalau banyak sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian berikutnya beliau tidak suka dengan sekolah biasa ini. Dari kecil pengen pesantren, tapi abah kami itu tidak setuju. Akhirnya beliau taat sama abah sampai SMA. Habis itu dia bilang, "Bah, gak mau lagi saya sekolah." Padahal nilainya bagus. Gak mau apa? Mau pesantren. Nah, pada saat itu saya selalu jadi mediator. Bapak kami itu keras mendidik itu. Kalau udah nyuruh nggak boleh. Ini dan biasanya orang Arab seperti itu, gaya mendidik anaknya keras. Ya. Nah, biasanya akhirnya saya menjembatani. Saya bilang, "Bang, nggak apa-apa. Banyak orang-orang pesantren malah lebih baik dari orang yang sekolah umum. Nanti mau jadi apa?" Kata bapak itu ya. Dia belajar ilmu umum dulu. Insya Allah nanti bapak pesantren, kata bapak. Saya menjembatani karena beliau tidak setuju. Akhirnya kemudian disetujui oleh bapak. Kemudian kata bapak bilang ke saya, kata ayah itu, "Ya sudah, kamu tanggung jawab." La ilaha illallah, tanggung jawab. Kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang,
Hana nih yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Hana insya Allah katanya ingin pesantren. Dan kemauannya keras Habib Munzir. Ya. Akhirnya, satu lagi punya kebiasaan aneh juga. Beliau itu kan kalau anak kecil suka main layang-layang. Tahu ya? Di sini juga ada yang main layang-layang nggak? Di Hongkong di denda kalau kita layang-layang mungkin. Nah, suka main layang-layang. Dia itu main layang-layang tapi pakai gamis. Kayak Habib Ahmad begini. Terus main layang-layang. Kita bilang nggak salah. Ini kenapa pokoknya anak senang pakai gamis begini. Itu belum pesantren sudah seperti itu. Ada satu lagi yang berkesan juga dengan kami. Waktu beliau kalau nggak salah usia sekitar 8 tahun. Masih kecil kan? 8 tahun. Waktu itu kakek kami masih ada. Allah yarham Habib Abdurrahman bin Ali Al-Musawa, kakek. Kemudian pada saat beliau ulang tahun, kalau di kita sekarang ya, itu biasanya kami minta oleh-oleh hadiah. Nah biasanya kami minta hadiah itu adalah barang. Habib Munzir lain, dia bilang kepada kakek, saya minta hadiahnya didoain jadi ulama. Saya masih punya foto beliau ketika beliau berdoa di depan kakek kami pada saat ulang tahun beliau. Masih kecil. Anda nanti kalau melihat fotonya bisa menyaksikan bagaimana anak sekecil itu malah minta hadiahnya doa. Karena merasa aneh saya foto. Waktu itu saya juga masih kecil juga, beda 6 tahun ya. Lebih gede dikit lah dari dia. Nah jadi kalau ditanyakan memang dari sejak kecil beliau itu berbeda dengan yang lain, semangat agamanya luar biasa. Nah hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, para jamaah Hongkong yang mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Sayyidina Muhammad SAW di akhirat. Kemudian juga beliau sering kali bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi saya katakan orang dia suka dengan surat Ada Muhammad, dia baca kitab Syama'il tentang Rasulullah. Ya wajar kemudian kalau dia banyak mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ini dari sejak kecil. Nah kemudian yang berikutnya adalah kesungguhan beliau. Jadi hadirat al-muslimat, kalau yang pernah tahu jarak dari Cipanas tempat kami ke tempat Habib Umar bin Hud itu kalau misalnya naik mobil sekitar 1 jam. Itu pernah nggak ke bagian mobil jalan kaki ya. Dari rumah ke sana berarti mungkin kalau jalan kaki sekitar ada mungkin 4 jaman gitu. Jalan kaki dari Cipanas untuk hadir di acara maulidnya Habib Umar. Itu yang kami kakak-kakaknya tidak bisa seperti itu ya. Nah kemudian hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, kemudian setelah itu beliau belajar banyak ya kepada para ulama, diantaranya adalah Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagaf, kemudian Habib Muhammad Al-Bakir bin Abdullah Al-Atas di Jakarta, kemudian terakhir beliau belajar kepada Habib Muhammad Naqib ya bin Syekh Bakar di Al-Khairat. Pada saat itu Habib Umar bin Hafiz ya, yang kemudian menjadi guru mulia beliau, guru terakhir beliau, itu datang ke Indonesia mencari murid. Saya ingin menceritakan sesuatu yang juga aneh juga terjadi ya. Kalau kita yang pernah ke pesantrennya Habib Nagib ya, Ustaz Nagib bin Syekh Bakar Al-Hafidh, beliau hafidh Quran, muridnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah sudah meninggal. Habib Nagib ini pesantrennya itu banyak, kayak kalau misalnya lebih banyak dari jumlah ini ya. Ketika kemudian Habib Umar bin Hafiz menugaskan Habib Ali Al-Jufri, salah seorang murid kesayangan beliau, untuk memeriksa di situ, dan jumlahnya itu udah mencukupi untuk dibawa ke Hadramaut sebagai murid Habib Umar bin Hafiz ya. Tetapi Habib Ali Al-Jufri tiba-tiba melihat ada orang yang menurut beliau, dan ada tulisan beliau sendiri ya dari Habib Ali Al-Jufri, orang ini berbeda, wajahnya katanya memancar walaupun masih kecil ya, dan beliau menggunakan kopiah warna hijau pada saat itu. Lalu sama Habib Ali Al-Jufri, ini kelihatannya orang ini cocok kalau dibawa. Diceritakan kepada Habib Umar bin Hafiz ya. Kemudian Habib Umar bin Hafiz bilang, coba bawa, diikutkan anak itu. Ustaz
Hakim waktu itu melarang. Ini orang masih baru, mana masih kecil, masih baru pesantren, belum layak. Lah, kufiatul khata. Kata Habib Umar, itu yang pakai kopiah hijau itu mau diajar. Itulah awal perkenalan beliau dengan Habib Umar bin Hafiz. Lalu beliau kemudian pesantren di Tahrim di Hadramaut. Ya. Hadirat al-musliman rahimahullah, nanti apa yang terjadi selama di Hadramaut itu Habibana Ahmad Al-Kaf yang akan menceritakan. Ya, kita bagi dua. Kenapa? Karena beliau juga ikut belajar di Hadramaut, ya, dan beliau mengetahui bagaimana perbedaan Habib Munzir dibanding yang lain. Pertama adalah beliau sering memimpikan ketemu Rasul SAW. Yang kedua, kecintaan beliau kepada Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz menyampaikan setiap kali beliau pulang dari kunjungan, Habib Munzir sudah menunggu di depan pintu dengan menundukkan kepala. Ya. Saking apa? Saking hormatnya sama guru. Nah, ini juga jadi buat kita, kalau kita hormat sama guru agama kita, Allah ngangkat derajat kita. Kalau kita orang yang sudah diajarin agama, kita nggak hormat sama guru agama kita melecehkan dia, kita membuat sakit hati dia, bagaimana membarokah ilmu kita, ilmu agama kita? Siapapun kalau orang itu ngajari agama, hatta nggak jadi satu ayat sama kita, kita harus hormat sama dia, kita harus muliakan dia, karena dia menyelamatkan kita dari api neraka. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke Tarim, lalu kemudian akhirnya beliau belajar dengan Habib Umar bin Hafiz selama 4 tahun. Dan sejak beliau berangkat itu beliau tidak pernah ketemu lagi dengan ayahnya, ya, karena ayah kami itu meninggal pada saat beliau masih di Tarim. Jadi itulah perjumpaan terakhir. Saya cuma ingat satu hal, padahal bapak itu sering berkomunikasi. Habib Munzir pertama kali menulis surat dalam bahasa Arab. Kemudian isi surat itu menyedihkan ayah kami, gitu ya. Jadi di dalam surat itu dia menceritakan, wahai ayah, saya itu rindu, tapi saya nggak mau pulang sebelum saya lulus di sini menjadi orang yang saya cita-citakan. Saya nggak mau pulang. Tetapi saya kangen melihat ayah kalau baca Quran di rumah itu sering nangis. Terus ayah sering duduk di kebun dengan saya menceritakan tentang apa-apa yang ada tentang cerita para nabi, cerita yang ada di dalam Quran. Saya mendengarkan, saya kangen waktu-waktu itu. Ketika ayah itu membaca surat itu menceritakan ke kami, terus ayah saya nangis. Seolah-olah itu terakhir surat dari Habibana Munzir untuk beliau. Lalu kemudian ayah kami meninggal dan Habibana Munzir tidak pernah ketemu lagi sama ayah kami. Kemudian akhirnya terakhir Habib Munzir minta izin sama saya untuk menikah. Jadi istri beliau adalah dari Hadramaut, ya, Sayyidah Khadijah Al-Junaid, ya, dari sana, ya. Kemudian terus pulang ke sini lalu punya anak yang pertama namanya Muhammad, yang kemudian anak itu akhirnya meninggal, ya, syahid ketika masih kecil. Jadi hadirat muslimat yang dimuliakan Allah, ada sedikitnya 3 pelajaran dari Habib Munzir yang bisa kita ambil. Pertama, kalau ibu-ibu para muslimah sekalian yang pernah menonton bagaimana banyaknya anggota majelis Rasulullah, jangan mengira itu langsung seperti itu. Habib Munzir itu mulai dari orang per orang, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, sampai kemudian kumpul dalam keadaan asma seperti itu. Kalau kita datang ke rumahnya, kita akan temukan di rumahnya itu ada botol tabung oksigen besar sekali. Itu yang menemani beliau dalam keadaan kalau beliau sedang kampung sekali. Terus menerus seperti itu sampai kemudian akhirnya terkumpul jamaah, dan begitu seterusnya beliau rawat. Itu kesungguhan beliau di dalam berdakwah. Yang kedua, hadirat musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga yang bisa kita tiru dari beliau adalah kesungguhan beliau di dalam sungguh-sungguh mengajari orang untuk kembali kepada Islam. Jangan kita berpikir beliau itu kalau misalnya sakit, beliau kemudian tidak datang ke majelis. Beliau selalu datang
datang ke majelis dalam keadaan di kursi roda karena sedang sakit. Tapi nggak pernah beliau tinggalkan majelis beliau. Pernah datang dalam keadaan pakai ranjang rumah sakit. Selak infus itu masih tertusuk di tangannya itu. Kemudian beliau datang hanya untuk ngajar orang kepada agama. Keikhlasan beliau seperti ini yang kemudian Allah angkat beliau, sehingga kemudian pada saat beliau meninggal usia beliau masih 40 tahun. Dan beliau sudah beberapa kali bilang, saya kelihatannya usia saya ketemu dengan Rasulullah SAW, usia saya cuma 40, saya akan meninggal. Saya bilang kalau dia ngomong gitu, saya bilang jangan gitu, minta panjang umur, dia bisa bilang. Tapi ternyata benar, umur 40 itu beliau meninggal dalam keadaan sekian ratus ribu orang sudah mendapatkan hidayah Allah. Jangan dikira orang-orang ini itu orang-orang soleh, tidak, anak-anak muda, preman-preman, bahkan sampai ada satu preman yang asalnya mau mukul beliau, duduk paling depan ketika ceramah seperti ini, ya. Lalu kemudian Habib Wazir datang, lalu melihat orang itu dengan tato, dengan pokoknya penampilannya ini, sama Habib Wazir disalami, dicium tangannya. Orang itu langsung terduduk lemes dia. Terus sejak itu dia bilang, ya Habib Munzir, sejak saat ini saya jagain Habib. Kalau ada orang yang nyolek hadapan mama saya. Lalu kemudian dia nggak jadi preman lagi sampai sekarang, dia menjadi seorang dai dari majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar musliman, mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan bisa seperti itu. Kita menjadi orang ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang muslimah, kita jadi muslimah yang baik. Muslimah yang baik itu bukan muslimah yang manja. Kok Allah kasih begini, kok kasih begitu, kok saya nggak ada ini, nggak ada itu. Contoh Habib Munzir tadi dalam keadaan sakit, susah seperti itu, beliau tetap istiqomah kepada Allah sampai Allah muliakan, Allah angkat beliau sehingga kemudian meninggal diantar oleh ratusan ribu orang sampai penuh. Ya. Sampai sekarang makamnya pun setelah beliau wafat itu orang berkumpul untuk berziarah ke sana. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang ikhlas, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat beliau. Mudah-mudahan kita sekalian bisa menjadi orang yang ikhlas kepada Allah, dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya secara khusus mendoakan jamaah yang ada di Hongkong ini. Mudah-mudahan dari tadi di majelis saya mendoakan ibu-ibu dan juga para akhwat semua. Saya doakan ya Allah, mudah-mudahan mudahkan semua urusan mereka di sini. Berikan rezeki yang mereka inginkan. Ya Allah, sayangi kaum muslimat di Hongkong ini. Ya Allah, beri hidayah bagi orang-orang yang jauh dari Allah supaya kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan Hongkong ini nanti semakin lama semakin banyak kaum muslimin, dan akhirnya insya Allah kaum muslimin lebih banyak daripada yang non muslim. Saya doakan seperti itu, mudah-mudahan Allah kabulkan. Kita tak bisa beribadah, didoakan, mudah-mudahan Allah ijabah dengan doanya para hamba. Itu yang bisa saya sampaikan dari manaqib Habib Munzir, dan insya Allah nanti diteruskan oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف ما